Selamat pagi Bu Mika. Selamat pagi Bu Wiji. Monggo Pinara. Ya, terima kasih Bu Mika. Ini ada apa ini? Aduh, saya kok mau mengerusui. Tidak apa-apa, monggo. Ada apa Bu? Jadi gini loh Bu Mika, saya itu kan pendidikan guru penggerak itu loh ya, itu kan diajari tentang coaching, kemudian bagaimana cara kita menerapkannya nanti di sekolah. Saya itu pengen Bu Mika, pengen bisa menerapkan apa yang sudah saya dapat dari pendidikan guru penggerak saya itu loh Bu Mika. Oh, nggih, begitu. Nah, ini rencananya Bu Wiji bagaimana? Mau melakukan apa atau bagaimana? Saya pengen ini Bu Mika, mempraktekkan itu ya coaching sama teman-teman gitu. Nanti untuk pengembangan ini loh Bu Mika yang sudah saya dapatkan ini, saya tuh pengen tahu gitu loh Bu Mika, dalam belajar saya itu sudah sampai mana gitu untuk prakteknya. Itu saya pengen apa namanya Bu Mika itu melihat gitu loh, mengobservasi saya, mendampingi saya. Siap. Nah, Bu Wiji sendiri ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? Sebenarnya kalau masalah pengembangan kompetensi saya ya kurang semuanya Bu Mika. Pengennya ya dikembangkan semuanya. Cuman di fokusnya itu saya itu lebih ke ini Bu Mika, untuk penggalian pertanyaan yang berbobot itu loh Bu Mika. Saya itu masih kesulitannya di situ. Ya memang untuk membuat pertanyaan berbobot itu ya dikatakan sulit, dikatakan mudah ya mudah, karena kita memang belum terbiasa ya Bu Wit. Tapi nanti insya Allah kalau Bu Wiji nanti mau belajar, insya Allah pasti bisa kok untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Nah ini kira-kira Bu Wiji itu terkait dengan pemahamannya atau kompetensinya tentang pertanyaan berbobot ini, kalau rentan skala 0 sampai 10 berada di mana, Bu? Aduh itu Bu Mika, kalau bisa saya jawab itu ya saya masih 5 loh Bu Mika. Antara 5 sampai 6 lah, maksimal 6 Bu Mika, karena saya mau menyadari sepenuhnya bahwa memang saya itu agak lemahnya di situ. Untuk menggali itu butuh apa ya, mungkin karena jam terbang kali ya Bu Mika ya. Saya membutuhkan waktu, harus berpikir dulu, misalnya ketika saya mengarahkan seorang coaching itu, pendampingan seorang coaching itu saya sulit di situ Bu Mika, untuk menggali gimana si coaching itu bisa dia menyampaikan apa yang dia inginkan, seperti itu. Ya memang untuk coaching ini butuh stimulus ya, apalagi di pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Saya dulu juga seperti itu Bu Wit. Ketika saya belajar untuk coaching ini, saya mengalami banyak kesulitan di situ juga, tetapi dengan kita melakukannya berulang-ulang dan berkelanjutan, insya Allah nanti bisalah melakukan peningkatan ya. Nah ini nanti kira-kira dari 5 tadi, Bu Wiji ingin meningkatkan di angka berapa? Kalau saya sih pinginnya ya pasti yang 8 gitu Bu Mika. Karena ya kita kan apa ya, bercita-cita kan boleh ya Bu Mika? Boleh sekali Bu. Iya, saya pinginnya itu biar saya itu dari angka 6 itu menuju ke 8 itu loh Bu Mika. Terus terang pengen banget, saya itu semangat Bu Mika untuk ini, untuk mengembangkan apa yang sudah saya dapatkan itu, bagaimana saya bisa setidak-tidaknya sesuai lah dengan standar-standar yang sudah diajarkan gitu loh Bu Mika. Wah keren sekali, kalau sudah Bu Wiji itu sudah punya niat untuk melakukan peningkatan, itu sudah bagus Bu. Tinggal kita strength-nya kan begitu ya. Tapi kalau memang tidak kita lakukan dari awal ya, kita nanti tidak akan tahu peningkatannya bagaimana. Iya itu Bu Mika, betul sekali. Makanya itu saya ini tadi ya menyempatkan diri Bu Mika. Jadi ya enggak apa-apa ya Bu Mika, jenengan sudah sibuk seperti ini, saya masih mengganggu. Enggak apa-apa Bu, saya justru malah saya malah senang ada yang konsultasi. Jadi pengalaman saya itu ya tidak berhenti sebagai pengalaman saja. Jadi apa yang saya dapatkan kemarin juga saya tularkan. Begitu pula nanti Bu Wiji mungkin bisa menularkan ke teman-teman yang lain juga. Saya senang sekali loh Bu Mika seperti ini. Jadi Bu Wiji, dari obrolan kita hari ini, apa harapan Bu Wiji terkait dengan
observasi yang nanti kita lakukan, Bu? Harapannya ya ini Bu Mika, saya itu pengen meningkatkan kompetensi yang saya miliki itu loh Bu Mika di bidang coachingan ini ya. Terus terang kalau masalah coaching ini kan saya baru tuh Bu Mika. Nggih. Sebelum-sebelumnya itu belum pernah. Biasanya yang sering saya lakukan itu mentoring sama ini Bu Mika apa itu Konseling. konseling. Ketika ada masalah saya cenderungnya ke situ. Lah ini mau saya rubah Bu Mika. Jadi kompetensi di coaching ini benar-benar mau saya tingkatkan. Kalau bisa ya nanti untuk ke depannya itu ya pakai coaching aja daripada mentoring atau konseling. Kan kita bisa sama-sama gitu loh Bu Mika kalau coaching. Iya, Setara gitu loh, kita hanya teman, bukan saling menggurui atau yang di atasnya. Itu pengennya saya seperti itu. keren sekali ini. Memang benar, Bu Wid. Dulu yang saya rasakan itu juga sama. Kalau Bu Wiji punya harapan seperti itu, saya bisanya hanya mendukung, mensupport. Kalau memang Bu Wiji nanti minta bantuan ke saya siap membantu, saya siap mendampingi. Karena memang untuk coaching ini butuh apa pelatihan atau butuh kegiatan yang berulang-ulang, tidak hanya satu kali, dua kali. Karena kalau sekali itu belum terlihat, Bu. Baru nanti bisa terlihat di kegiatan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Pokoknya saya akan terus mensupport Bu Wiji, bagaimana nanti baiknya untuk perkembangannya, Bu. Terima kasih banyak loh Bu Mika. Saya jadi sangat senang sekali dan Nggih. lebih semangat tentunya. Harus bersemangat, Bu, harus bersemangat. Iya, iya, iya. Gimana nih Pak Anang? Katanya mau ketemu saya, nggak ada apa. Saya mencari jenengan dari kemarin dan ini Iya, iya. ada masalah inovasi. Oh gitu. Ini terkait itu anak-anak itu sering membuang sampah di laci meja gitu. Ya, mungkin nanti kita bisa sharing, bisa bareng-bareng memberikan solusi yang tepat agar anak nanti sadar bahwa itu hal yang salah. Berarti ini kalau boleh saya simpulkan tujuan Pak Anang untuk ketemu saya tadi pengen sharing masalah anak-anak yang membuang sampah pada laci itu ya. Itu ya Pak Anang ya. Oke. Terus untuk rencananya Pak Anang itu seperti apa? Mungkin saya sudah sedikit punya gambaran kalau kita bagaimana kalau kita tampilkan video dari YouTube tentang tentang kebersihan, tentang apa yang bisa biar anaknya sadar bahwa itu perbuatan yang salah. Kita carikan sebuah video pembelajaran tentang bahayanya membuang sampah di sembarangan. Keren sekali Pak kalau seperti itu. Bagus itu di kita apa kita sharingkan ke anak-anak ya kalau misalnya membuang sampah itu seperti nanti dampaknya seperti apa gitu ya Pak Anang tujuannya ya. Biar anak-anak nanti sadar itu bukanlah tempat sampah kan harus dibuang di luar dan sudah kita tempat ada sudah disiapkan tempat sampah di luar itu. Kalau meja nanti kelamaan kalau penuh pasti menimbulkan bau yang tidak sedap untuk dikelola. Betul banget Pak Anang. Dan biasanya malah jadi sarang ini ya, sarang Iya, nyamuk. masuk itu juga sarang penyakit nanti. Betul sekali Pak Anang. Keren Pak Anang nanti kalau misalnya dengan punya gambaran-gambaran seperti itu, rencana-rencana seperti itu saya dukung sekali Pak Anang. Terima kasih. Terus untuk komitmennya seperti apa ya Pak Anang nanti untuk tanggung jawab pelaksanaannya kira-kira? Iya, mungkin nanti kita laksanakan segera kita laksanakan. Kalau ini kemungkinan bisa berhasil, nanti akan setiap apa ya, setiap 1 minggu sekali atau hari Sabtu atau Jumat kita kasih semacam video pembelajaran tentang kebersihan itu, kita slide-kan di layar monitor bersama anak-anak biar anak-anak ini lebih mengenal dalam hatinya, biar sadar bahwa kebersihan itu sangat penting untuk dirinya. Keren. Jadi setiap Jumat atau Sabtu harus kita laksanakan itu. Mungkin kalau ini tidak berhasil, nanti kita juga akan melibatkan rekan-rekan guru yang lain beserta orang tuanya. Mungkin kita datang ke sekolah, kita mencari sumber dari dinas kebersihan atau dinas mana, untuk bagaimana
ya diselaikan tadi, kemudian ada kerjasama sama rekan sejawat juga, terus ada kerjasama sama orang tua, dinas kebersihan juga. Wah, keren sekali Pak Anan ya. Semoga saja nanti untuk planning-planningnya, rencana-rencananya bisa terlaksana semua ya Pak Anan, dan semoga saja nanti anak-anak bisa lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu ya harapannya Pak Anan ya. Saya Tidak ada lagi Pak Anan? mungkin untuk saat ini seperti itu Ibu, mungkin untuk nanti kita bahas lebih lanjut. Oh gitu, siap. Saya tidak sabar ini Pak Anan, besok kita sharing lagi ya gimana perkembangannya untuk anak-anak, apakah sudah melaksanakan atau belum. Saya tunggu Pak Anan ya. Oke, sami-sami. Jadi gimana nih Bu Iji perasaannya setelah melakukan observasi tadi? Aduh, lega sekali Bu Mika hari ini saya. Ya Allah, ternyata sudah bisa melaksanakan apa yang saya inginkan dari kemarin-kemarin Bu Mika. Oke. Sulit apa enggak? Ya, lumayan sulit maksudnya. Enggak apa-apa Bu Iji, tadi sudah keren sekali penampilannya. Nah ini menurut Bu Iji sendiri, gimana nih tadi performanya Bu Iji terhadap kompetensi yang ingin dikembangkan? Aduh, kalau saya disuruh menilai sendiri ini ya Bu Mika, saya merasa masih kurang loh Bu Mika. Tadi saya rasa masih berapa ya, 7 kali ya Bu Mika ya. Kenapa Bu Iji menilai demikian? Karena saya merasa ini loh Bu Mika, apa yang saya katakan, yang saya ini coachingkan sama teman saya itu tadi, kok masih belum bisa menggiring gitu loh Bu Mika, masih belum bisa menggali yang lebih-lebih gitu loh, yang untuk penyelesaiannya dari si coachingnya ini gimana, itu saya kurang itu Bu Mika. Jadi saya merasa 7 deh seperti itu. Bu Iji ini terlalu merendah bagaimana gimana? Ini saya boleh ya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Boleh Bu Mika, malah saya senang loh kalau nanti Bu Mika bisa memberikan saya berbagai macam masukan, terus tentunya akan sangat bermanfaat bagi saya. Nah ini kalau hasil pengamatan saya tadi Bu Iji itu menilai dirinya berada di skala 7. Ini menurut saya Bu Iji sudah ada di skala 8 loh. Masa tuh Bu Mika? Iya Bu, jadi gini, terkadang itu kita kalau menilai diri sendiri itu pasti kurang ini ya. Tapi kalau orang lain yang menilai itu sudah bagus Bu, Bu Iji itu sudah melakukan dengan baik, sudah memberikan arahan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga sudah dimunculkan. Keren sih, keren. Tinggal nanti mengasah yang untuk selanjutnya. Iya tahu Bu Mika. Iya. Saya nggak percaya gitu. Karena apa yang saya rasakan itu masih kurang gitu. Ya Allah, kok masih belum gini ya gitu. Jadi saya merasa tuh masa 8 gitu loh. Gini Bu, kita tuh harus apa ya? Harus pede duluan. Iya, harus pede duluan. Aku harus bisa, harus percaya diri duluan. Jadi kalau memang nanti bisa ya kayak seperti sugesti ya kalau menurut saya. Kalau kita itu sudah mensugesti diri bahwa oh nanti pasti bisa ya. Alhamdulillahnya memang bagus kok tadi memang. Gitu ya Bu Mika ya. Iya. Jadi gimana ini Bu Iji setelah mendengar refleksi dari saya tadi, perasaannya gimana? Bu Mika itu terlalu membesar-besarkan kalau menurut saya. Maksudnya itu saya itu masih kurang, tapi Bu Mika jawabnya kok sudah 8, itu saya belum percaya sepenuhnya gitu loh Bu Mika. Benarkah segitu apa yang saya miliki kompetensinya sudah sampai di level itu? Itu saya kurang-kurang, masa sih gitu. Lah memang benar Bu Iji itu sudah melakukannya dengan bagus, sudah runtut, sudah sesuai dengan apa ya yang diarahkan sebagai coaching itu coach itu gimana. Nah ya namun ada sih sedikit yang perlu diperbaiki, sedikit aja terkait dengan pertanyaan terbuka ya. Memang kita harus menghindari pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Kita banyakkan yang pertanyaan terbuka sehingga tidak memancing kita sendiri untuk menjadi mentor ataupun nanti arahnya ke konseling begitu. Nah ini terus rencananya Bu Iji nanti tindak lanjutnya seperti apa? Ataukah akan melakukan coaching lagi atau bagaimana begitu Bu? Iya Bu Mika, jadi dari refleksi yang sudah disampaikan Bu Mika tadi,
memang saya tuh kurangnya kan di situ ya Bu Mika, Iya. yang untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali, yang sifatnya terbuka. Terkadang itu saya masih menggunakan mengapa itu Bu Mika, Iya. padahal itu kan nggak boleh ya Iya, kalau kita gunakan. Ya rencananya besok itu saya pengen coaching lagi deh Bu Mika. Boleh, boleh, Bu. Biar nanti itu semakin kita sering melaksanakan kegiatan coaching ini, ya harapannya kan kita bisa ini loh Bu Mika, saya itu bisa lebih banyak lagi memperoleh pengalaman-pengalaman gitu loh Bu Mika. Iya, saya sependapat dengan Bu Iji. Memang terus Bu, jangan hanya sekali dua kali ya. Terus dilakukan. Nah, ini kira-kira kapan Bu Iji? Rencananya sih setelah STS gitu ya Bu Mika, ini kan mau STS ya anak-anak. Iya. Takutnya nanti kalau saya tinggal-tinggal malah mengganggu terus saya nggak bisa fokus ke anak-anak, kan nggak boleh juga. Saya pengennya setelah STS Bu Mika. Oh, bisa nanti saya jadwalkan dulu. Setelah STS nanti kita bisa koordinasi dengan teman-teman. Dengan teman-teman di sini ya? Iya, tentunya gitu, Bu Mika. Yes, Jadi ya. saya tetap membutuhkan bantuan dari teman-teman, kan nggak bisa sendiri. Tuh. Setelah STS nanti rencananya pada saat KBMK atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya sih lebih efektifnya ya di luar KBM aja Bu Mika. Saya takut mengganggu hak anak itu loh Bu Mika. Jadi kalau saya ngambil di KBM, anak-anak saya nanti gimana gitu. Saya sependapat ini. Siap, nanti kita jadwalkan bersama terkait dengan coaching lanjutan yang akan dilakukan Bu Iji. Nanti saya membantu teman-teman yang jelas tetap butuh support dari kita semua Bu. Apalagi panjenengan yang sekarang ini sedang melakukan. Jadi berikan contoh kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa tergerak untuk mengikuti gitu loh jejaknya Bu Wiji itu gimana. Nah, jadi oh ternyata begini tuh mengasihkan kata. Iya Bu Mika, memang dari saya sendiri juga pengennya gitu Bu Mika. Jadi kalau Harus, misalnya jenengan kasih saya rambu-rambu lampu hijau seperti ini ya saya ayo aja gitu, malah lebih senang, lebih semangat. Nanti insya Allah untuk kedepannya ya ini saya pengen lagi dan lagi gitu. Ya, saya dukung Bu, saya selalu mendukung panjenengan selagi itu memang positif, baik, dampaknya juga bagus untuk sekolahan, tetap saya dukung. Bu Iji, jadi ini nanti hasil observasinya saya tulis di buku supervisinya panjenengan nggih. Oke Bu Mika. Nanti bisa ditindaklanjuti. Tadi Bu Iji setelah ini akan melaksanakan coaching lagi. Oke. Kemudian pelaksanaannya setelah STS ngaten nggih. Oke, siap. Setelah STS terus nanti coachingnya dari teman-teman sendiri. Oke Bu Mika, siap. Nah, sudah nanti Bu Wiji kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi, sampaikan segera biar segera saya tidak lanjuti. Nanti untuk pelaksanaannya ini kita koordinasi bareng-bareng seperti biasanya dengan Oke, teman-teman. siap Bu Mika, siap. Iya. Terus ini Bu Mika, untuk yang terakhir kali Pripun? kita kan sudah melaksanakan ini tadi ya Bu Mika, observasi kegiatan dari awal sampai akhir. Saya ingin Bu Mika menyampaikan sesuatu buat saya, apa yang harus saya lakukan lagi atau mungkin yang saya perbaiki lagi atau gimana tadi tindakan saya itu seperti apa gitu. Ya, gini Bu Uji, secara keseluruhan dari kita mulai pra kemarin ya yang Bu Uji matur bahwa masih sulit untuk mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian melakukan observasi sampai hari ini, alhamdulillah performa Bu Uji itu meningkat. Ya, ini saya bukan kok mengunggul-unggulkan, melebih-lebihkan, tidak Bu Wiji, memang seperti itu. Jadi memang karena Bu Wiji sendiri juga punya ada niatan, punya semangat, ternyata memang ada peningkatan juga ya. Memang ada sedikit lah, namanya kita masih belajar nggih. Ada beberapa yang miss, terkadang pertanyaan terbuka itu masih kita gunakan, tapi tidak apa-apa, nanti untuk selanjutnya masih bisa diperbaiki lagi, kemudian selanjutnya lagi bisa ditingkatkan lagi sehingga menjadi sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita.
Begitu Bu Ici. Alhamdulillah sekali Bu Mika. Hari ini saya lega dan plong sekali sudah mendapatkan apa yang saya harapkan, apa yang saya inginkan dari kemarin. Alhamdulillah sekali Bu Mika juga supportnya luar biasa buat saya. Selalu Bu. Ya, saya minta doanya ya Bu Mika. Siap. Biar sekolah kita ini ada kemajuan gitu ya Bu Mika ya. Nggih, amin amin Saya amin. rasa itu dulu aja Bu Mika. Saya tak Nggih. kembali ke kelas tadi. Nggih. Saya meninggalkan ulangan anak-anak. Ini Terima kasih bukunya Bu. banyak Bu Mika. Saya Nggih. mohon pamit dulu. Oke Bu Ici, Ya, Bu sama-sama. Mika.